Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur. Pemeriksaan dimulai pukul 10.17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.05 waktu Indonesia Barat Kamis 3 November 2022. Polda Jawa Timur telah melimpahkan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke Kejaksaan Tinggi setempat. Berkas pertama dengan tersangka Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Hadian Lukita. Sedangkan berkas perkara kedua adalah untuk tersangka Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Officer Suko Sutrisno. Ketiga adalah berkas perkara dengan tersangka Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Iwan Bule dicecar 35 pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut. Ia pun menyampaikan permintaan maaf karena pada jadwal pemeriksaan sebelumnya tidak bisa menghadiri panggilan penyidik. Karena minggu lalu mohon maaf kami tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan baik rakor dan maupun rapat Piala Dunia, kata Iwan Bule. Iwan Bule bersyukur pemeriksaan kali ini berjalan lancar. Pada pemeriksaan kali ini, ia menyerahkan sejumlah dokumen berupa SK PSSI kepada klub, Panpel, terkait bisnis, kesehatan, edukasi klub dan sebagainya. Anggota EXO PSSI Ahmad Riyad yang mendampingi membenarkan Iwan Bule dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan yang dilayangkan penyidik, kata Riyad, seputar tugas dan fungsi PSSI serta teknis operasional Liga. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule menjamin program pelatih Timnas Indonesia Sinteyong tak akan semerawut seusai ia meninggalkan PSSI. Seperti diketahui, PSSI memang telah mempercepat Kongres Luar Biasa atau KLB kepemilihan. Dengan begitu pergantian Ketua Umum PSSI akan pengurus tak akan bisa terhindar. Iwan Bule mengatakan bahwa program pelatih asal Korea Selatan tersebut akan tetap sama dan dijamin tak akan berantakan. Hal ini karena mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sudah menyusun program sejak jauh-jauh hari. Sehingga tidak mungkin program Sinteyong menangani Timnas Indonesia semerawut atau berantakan meski Iwan Bule nantinya meninggalkan kursi jabatannya. Tetap jalanlah, karena itu kan programnya, sudah disusun programnya, kalendernya juga sudah ada, jadwal pertandingannya dan pelatihnya, ujar Muhammad Iryawan kepada awak media Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berbicara terkait nasib pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Amali dengan tegas ingin melihat Sinteyong tetap menukangi Timnas Indonesia. Menurutnya, pergantian pengurus bisa saja terjadi, tetapi prestasi Timnas Indonesia tetap menjadi tujuan utama. Iya dong, dengan maksud berharap Sinteyong bertahan, ujar Zainuddin Amali kepada awak media di kantornya, Senayan, Jakarta, Rabu 2 November 2022. Kan kepentingan kita juga untuk Timnas Indonesia, ucapnya. Apalagi Sinteyong juga masih memiliki kontrak dengan PSSI hingga 31 Desember 2023. Bahkan sebelumnya, sudah ada pernyataan bahwa kontrak Sinteyong bakal diperpanjang. Salah satu peserta Liga 2 Sriwijaya FC sudah merekomendasikan nama untuk calon ketua PSSI periode selanjutnya. Klub yang bermarkas di Palembang, Sumatera Selatan itu sudah mengusulkan nama Erick Thohir sebagai nama calon ketua umum PSSI berikutnya. Hal itu disampaikan Sekretaris PT Sriwijaya Optimis Mandiri atau SOM Faisal Mursyid yang membawahi klub Sriwijaya FC. Untuk rekomendasi calon ketua umum, salah satu figur yang cocok dan tepat ya Pak Erick Thohir, kata Sekretaris PT Sriwijaya Optimis Mandiri Faisal Mursyid. Dilansir bolasport.com dari antaranews.com pada Rabu 2 November 2022. Menurut Faisal, Erick Thohir sudah kenyang asam garam di dunia manajerial sebuah tim sepak bola maupun cabang olahraga lainnya. Kapabilitas tersebut yang membuat Sriwijaya FC menilai sosok Menteri BUMN itu cocok untuk maju sebagai calon ketua umum PSSI berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sinteyong wajib memaksimalkan sejumlah senjata mematikan milik timnya ketika menghadapi laga uji coba kedua melawan Moldova U20. Senjata mematikan Timnas Indonesia U20 ini sudah terbukti mampu menjadi kunci kemenangan mereka saat berjumpa Moldova pada pertemuan pertama Selasa 1 November 2022. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan terbukti memiliki keunggulan khusus dibandingkan Moldova U20. Keunggulan inilah yang patut dimaksimalkan untuk meraih hasil positif pada pertemuan selanjutnya.
Yang pertama, serangan balik cepat. Salah satu keunggulannya ialah kecepatan para pemainnya dan skema serangan balik cepat dari sisi sayap. Aspek kedua yang menjadi keunggulan skuad Garuda Muda ialah permainan bola-bola pendek. Senjata mematikan ketiga yang juga dimiliki timnas Indonesia U20 ialah lemparan jarak jauh yang biasa dilakukan oleh Robby Darwish. Pelatih timnas U20 Indonesia Sinteyong sempat menyoroti lini serang skuad Garuda Nusantara yang bekerja kurang maksimal. Lini serang yang kurang maksimal sempat jadi perhatian Sinteyong seusai laga melawan timnas Turki. Kembali, lini depan masih bekerja kurang maksimal dan membutuhkan beberapa evaluasi saat pertandingan uji coba perdana melawan Moldova. Memang setiap pertandingan banyak sekali yang harus dievaluasi, khususnya finishing, itu yang harus diperbaiki, kata Sinteyong. Dari jumlah gol tersebut, hanya 3 gol yang diciptakan oleh pemain yang berposisi sebagai penyerang. Menariknya, 3 penyerang penyumbang gol bukan pemain andalan seperti Hoki Caraka dan Ronaldo Kuate. Timnas U20 Indonesia bakal melakoni laga kedua kontra Moldova dalam laga latih tanding pada Jumat 4 November 2022. Pada laga pertama Garuda Nusantara menang 3-1 atas Moldova. Pada laga kedua melawan Moldova, menarik diingat apakah Sinteyong akan menurunkan kembali skuad terbaiknya seperti di laga perdana. Atau apakah Sinteyong bakal merotasi pemainnya, memberi kesempatan pada para pemain cadangan. Mengingat Sinteyong sendiri sempat mengeluhkan beberapa pemain timnas U20 Indonesia dalam kondisi yang kurang fit karena masalah perubahan cuaca di Turki. Pada ajang Piala AFF 2022 ini, sudah kembali memakai format home away. Dengan begitu, skuad Garuda bakal tampil di Indonesia sebanyak 2 kali dan tandang 2 kali. Akan tetapi timnas Indonesia justru mendapatkan kabar buruk. Hal ini karena Stadion GBK dipastikan masih dalam tahap renovasi untuk menggelar Piala Dunia U20 2023. Oleh karena itu, PSSI pun harus mencari venue lain untuk timnas Indonesia menjamu lawan-lawannya di Piala AFF 2022. Zainuddin Amali bahkan memberikan beberapa opsi untuk PSSI akan menggunakan stadion lain. Kan banyak stadion yang tidak dipakai, seperti Pakansari dan Patriot, itu kan tidak dipakai, ujar Zainuddin Amali kepada awak media di Jakarta. Ajang 2 tahunan itu direncanakan berlangsung pada 23 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali jelang tampil di Piala AFF 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu juga akan terus memantau TC Timnas Indonesia di Bali melalui Zoom. Nanti dibagi karena Sinteyong menyampaikan ada asisten pelatih yang mengendalikan roadmap ke Bali dan bisa melihat dengan Zoom. Analisis juga ada di Bali dan nantinya dibagi oleh Sinteyong, ucap Muhammad Iriawan. Sejauh ini belum diketahui kapan TC Timnas Indonesia di Bali digelar. TC Timnas Indonesia ini digelar agar performa para pemain tidak menurun. Adapun Piala AFF 2022 akan digelar pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.